Artinya ini akhir tahun Desember 2020. Nah, untuk DM Instagram sendiri dari kapan? Itu sebenarnya bukan DM Instagram ya, tapi komentar di foto saya di Instagram. Dan sebenarnya saya orangnya cenderung cuek, apalagi seorang aktor atau aktris itu kan katanya harus siap untuk dikritik, dibully dan segala macam. Cuma sekarang saya mau bertanya juga kepada masyarakat ya. Kita kan lahir dari seorang ibu. Nah, ibu saya melahirkan saya dari rahimnya. Nah, ini rahimnya dikata-katain. Nah, sebagai manusia normal, apakah mau ibunya dikata-katain sama orang yang tidak dikenal? Itu poin pertama. Yang kedua, kalau ngata-ngatainnya saya mau lihat sih seberapa jago dan seberapa hebat netizen tersebut untuk mencela saya. Karena saya pasti akan cuek. Dan mudah sekali kok kalau misalnya saya nggak suka dengan komentarnya, paling tinggal saya blok. Nggak perlu saya capek-capek datang melaporkan ke polisi, terus kemudian saya bawa teman saya yang sebenarnya secara usia juga sudah cukup berumur, merepotkan ibu saya. Tapi orang ini kenapa saya laporkan? Tujuannya yang pertama adalah saya ingin tahu motif kenapa dia melakukan kata-kata yang amat sangat tidak pantas kepada saya dan ibu saya. Itu ada apa sebenarnya? Yang kedua, kalau memang orang ini punya masalah, ya kita selesaikan dulu lah secara baik-baik. Karena kita kan hanya manusia biasa. Apalagi ini sudah menyangkut ibu saya, di mana ibu saya ini jadi bertanya-tanya, sebenarnya saya ini punya salah apa sih sama orang itu? Dan ibu saya jadi ketakutan juga karena mendapatkan teror berupa kalimat-kalimat yang tidak pantas dari netizen itu, yang dimana netizen-netizen lain kalau tidak suka dengan peran yang saya mainkan di televisi karena mungkin saya jahat atau saya bagaimana, biasanya mereka akan memberikan komentar dan ditujukan hanya kepada saya. Jadi tolong jangan menyangkut pautkan keluarga, apalagi saya dididik dari kecil. Kalau terjadi suatu masalah, saya akan berada di barisan terdepan untuk membela harkat dan martabat keluarga saya. Saya ini anak tunggal, dan yang dikata-katain ini adalah ibu saya. Itu yang membuat saya kenapa mau melaporkan masalah ini sampai ke polisi. Kurang lebih seperti ini. Jadi ditambahin pelaporan pertama itu di tanggal 30 Desember 2020. Kata-kata Bang, isinya apa sih, Bang? ada loh kan? Kalau saya sebutin kata-kata di sini 1000% akan disensor. Iya. Nggak pantas artinya ya? Nggak pantas banget lah ya. Sangat tidak pantas. Rahim ibu saya dikata-katain. Terus saya dikatain dengan satu kata yang 1000% itu pasti akan disensor. Kemudian kata-kata itu ditujukan lagi kepada ibu saya. Nah, ibu saya ini kan nggak tahu apa-apa. Kenapa harus sampai disangkut pautkan di sini? Itu yang bikin saya nggak terima. Dan saya pengen ketemu lah sama orang itu. Saya kepingin berbicara baik-baik, bersilaturahmi, berkenalan. Kepingin tahu atas dasar apa sih sampai sebegitunya memberikan komentar. Kalau komentar-komentar lain mau kata-kata tidak pantas pun atau mau melakukan fitnah apapun terhadap saya sendiri, saya nggak ada masalah. Blok itu gampang, hitungan detik, nggak perlu saya capek-capek harus melaporkan kasus ini ke polisi. Itu yang mau saya katakan. Tapi Ada satu akun atau ada akun lainnya? Sebenarnya banyak banget ya akun yang memberikan komentar-komentar miring kepada saya, tapi semuanya itu saya cuekin. Nggak ada masalah gitu loh. Tapi cuma satu orang ini yang sampai menyinggung ibu saya dan ngata-ngatainnya itu parah banget. Itu yang bikin gimana ya, kayak Sakit hati naluri saya sebagai anak. Nah, inilah yang mungkin ya saya mau tekankan untuk kesekian kali kepada netizen yang mungkin nonton wawancara ini. Saya tidak bermaksud untuk lebay. Saya bisa saja ngeblok atau nge-report akun itu, selesai urusan. Tapi saya kepingin tahu kenapa yang diincar itu juga ibu saya, ada masalah apa. Dan sampai ibu saya bertanya-tanya, menjadi resah. Lebih baik orang itu bisa tertangkap, kemudian bertemu dengan kami, berbicara baik-baik, kenapa sampai melakukan itu? Apakah sebelumnya punya masalah dengan kami? Ataukah hanya sensi nonton saya di TV? Atau mungkin orang itu juga pengen terkenal, nggak apa-apa, nanti kami juga akan bantu, tapi kami akan bantu pelaku tersebut terkenal atas dasar perbuatannya. Kurang lebih begitu. Asalnya Bang mungkin ya?
Masalahnya bang? Mungkin itu Kakak Agus yang bisa Masalah. jawab. Masalah yang mau. Pasal 22 ayat 3 untuk Ulang bang, ulang bang. Agak kencengan bang dikit. Tujuan bang. pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE untuk pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Oke. Bang, terakhir bang, ini harapannya ke depan biar masalah ini seperti apa? Harapan saya adalah supaya orang ini bisa segera ditemukan, kemudian bisa bertemu dengan kami, saya bisa bersilaturahmi dengan orang tersebut, menanyakan apa sih motifnya. Karena saya ini hanyalah manusia biasa, saya hanyalah seorang anak yang ingin membela dan menjaga ibu saya. Dan saya ingin tahu dari orang tersebut kenapa sih sampai tega memberikan komentar-komentar yang sangat negatif terhadap ibu saya. Dan ini sudah hampir 2 bulan saya datangi kepolisian 3 kali dan menunjukkan kalau saya tidak main-main untuk mau menyelesaikan kasus ini sampai tuntas atau sampai orang itu bisa ditemukan. Ya. Saya lakukan ini sekali lagi bukan untuk mencari sebuah sensasi dan settingan. Terbukti dari pertemuan saya sebelumnya, saya juga tidak terikut, tidak masuk ke media, sama sekali juga nggak ada yang tahu, ya kan? Nah kebetulan aja saya nggak tahu ini ada kasus apa di Polres Jakarta Barat sampai rame gini, dan kebetulan juga karena saya public figure, makanya saya datang ke sini dan ditanyakan oleh para awak media atau wartawan. Nah setelah ketemu ya barulah nanti kita akan pikirkan apakah masalah ini kita cukup selesaikan secara kekeluargaan atau kita teruskan sesuai dengan jalur hukum yang berlaku di negara kita. Artinya Oke. informasi untuk keluarga masih apa ya? Oh, untuk kekeluargaan kami masih sangat terbuka, nggak ada masalah. Kalau masih ada etikat baik dari pelaku mas? Masih. Menurut saya mungkin orang ini hilaf atau di mana kan kita nggak tahu ya. Atau mungkin yang seperti tadi saya katakan orang ini pengen terkenal, ya nggak apa-apa. Kita bantu juga orang ini jadi terkenal, tapi atas dasar perbuatan.